Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di puncak tertinggi di Langgeran, tepatnya di dekat Kampung Pitu. Teman-teman bisa ngelihat suasana di sini itu indah sekali. Kenapa kita berada di sini? Pasti teman-teman semua penasaran apa aja sih dan kenapa kita bisa nyampe ke sini pada siang sore hari ini. Ayo ikuti terus jejak kita. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Kembali sama kita Jejak Dwi Buana. Sekarang saya berada di Kampung Pitu. Dan sekarang kita sedang bersama Pak Aan. Iya. Selamat datang di Kampung Pitu, kampung yang nggak lepas dari 7 kepala keluarga, Mas. Itu sangat ikonik ya. Iya. Pak Aan, ya? Kita biar yang jelas orang-orang yang di luar sana itu penasaran. Iya. Kampung Pitu kok hanya 7 kepala keluarga, itu silsilahnya atau ceritanya gimana seperti itu? Karena banyak berita yang beredar ya, Pak Aan juga info-info. Kenapa sih hanya dihuni oleh 7 keluarga ya? Keluarga. Itu boleh diceritain. Oh iya. Tapi sebelumnya kita menguak Kampung Pitu lebih jauh. Sekarang kita bercerita tentang saat ini kita berada, Mas Lutfi. Saat ini kita di Telaga Guyangan. Telaga Guyangan ya. Iya, jadi Kampung Pitu sebelum namanya Kampung Pitu itu sebetulnya dulu namanya Kampung Telaga, Mas. Telaga. Iya. Kenapa dikasih nama Kampung Telaga? Karena di sini di belakang kita ini, Mas. Ini bentangan sawah ini dulu kayak embung atau danau. Oh. Menurut legenda atau ceritanya, di sini dulunya dipakai mandi kuda sembrani, kuda gaib, kendaraannya bidadari, Mas. Menarik ya, ini. Iya. Ini sangat luas. Iya, betul. Terus kuda sembrani itu sebelum mati dia menginjakkan kakinya sebelah timur telaga. Jadi di sebelah timur telaga di Batu Besar itu ada tapak kaki kuda sembrani. Mas. Jadi ceritanya begitu. Jadi berjalannya waktu, pada waktu itu di tahun 2015 kita mau lomba komunitas adat di Semarang. Akhirnya kita sama teman-teman gimana caranya kita bikin nama Kampung Pitu, nggak Kampung Telaga, biar orang-orang yang di luar sana itu penasaran dengan nama tersebut. Akhirnya kita berhasil. Iya, alhamdulillah kita kasih nama Kampung Pitu, kampung yang nggak lepas dari 7 keluarga sampai saat ini, Mas. Wah, luar biasa ini ceritanya. Iya. Semakin kesini semakin menarik, teman-teman. Iya. Terus selain Telaga Guyangan, kita menguak biasanya orang-orang yang di luar sana itu penasaran dengan Kampung Pitu, adanya Kampung Pitu. Silsilah atau cerita Kampung Pitu itu berawal dari ditemukan sebuah pohon pusaka, yaitu pohon Kinah Gadung Wulung oleh Abdi Kraton Yogyakarta. Pada waktu itu Abdi Kraton Yogyakarta memerintahkan atau jenis woro-woro, barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut dan membersihkan area pohon pusaka tersebut, mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok atau ke depan, Mas. Pada waktu itu woro-woro nyebar kemana-mana. Dan datanglah
orang-orang sakti atau empu pada waktu itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Abdi Kraton Yogyakarta, yaitu Eyang Irokromo. Eyang Iro Kromo. Irokromo. Ya, Eyang Irokromo itu orang yang menangkan sahabatnya, juga orang yang pertama kali membabat alas Kampung Pitu. Eyang Irokromo tinggal di Kampung Pitu nggak lepas dari istri dan keturunannya. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya, yaitu Eyang Tir. Eyang Tir. Ya, dari 7 kepala keluarga yang saat ini tinggal di Kampung Pitu ada 2 keturunan, Mas. Keturunan. Ya, 2 keturunan. Ya, jadi pertama Eyang Irodikromo, yang kedua Eyang Tir. Eyang Tir. Eyang Irodikromo tinggal di Kampung Pitu punya 5 keturunan, Mas. Ya, langsung disusul sama adiknya punya 2 keturunan, akhirnya 7 kepala keluarga. Eyang Irodikromo sebelum meninggal beliau sempat berpesan, kedepannya kampung ini hanya boleh dihuni oleh Empu Pitu. 7 keturunan, 7 kepala keluarga. Jadi sampai saat ini Kampung Pitu nggak bisa lepas dari 7 kepala keluarga dan tidak bisa kurang dari 7 kepala keluarga. Katanya seperti itu. Oke, ini kalau misalnya diceritain, ini kan berarti 7 turunan ya? Iya. Berarti 7 turunan itu misalnya bapak nih, Yes. dia punya anak 5, betul. siapa yang boleh? Biasanya seperti itu pertanyaan. Kalau nggak bertanya gini, Mas, saran orang-orang di sana itu, seandainya Pak An, ibarat kata Pak An punya anak, anaknya menikah, kalau nggak tinggal di Kampung Pitu otomatis keluar, itu masih aman. Tapi kalau anaknya Mas An tinggal di Kampung Pitu kan otomatis hitungan orang-orang di sana itu dari 8 kakak, tambah 1 orang kan, Mas. Ya, itu enggak. Jadi kalau di Kampung Pitu sendiri namanya kakak nempel. Jadi anak saya yang nikah itu tinggal di Kampung Pitu itu sebagai kepala rumah tangga, sedangkan saya anggota kepala rumah tangga, Mas. Jadi kok kena opo kok seperti itu, karena di Kampung Pitu itu bisa dibilang 1 RT Nglanggeran Wetan. Jadi kalau seandainya kita mau ke balai desa, ke balai dusun itu agak jauh. Jadi untuk perwakilan anak yang masih muda itu dengan sendirinya enggak, ibaratnya ada ngutus, nggak ada yang atau woro-woro enggak, itu dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi Kampung Pitu sudah beberapa generasi atau beberapa orang yang kakaknya nempel. Itu ibaratnya pada waktu itu di tahun 2006. Di tahun 2006 terjadi gempa Jogja. Habis gempa Jogja di tahun 2006 itu saya bikin rumah, Mas. Nah, sebelum itu sebutan kulo ibaratnya terus woro-woro di masjid, woro-woro di musola atau di mana. Tolong saya habis gempa ini 2006 ini saya mau bikin rumah, tolong salah satu kakak geser atau pergi biar tetap tuduh saya enggak. Saya bikin rumah, ngurus surat-surat, akhirnya jadi. Yang di belakang Telaga Guyangan ini Mas Hardi. Yang ini bangunannya ya? Itu dulu simbahnya ini, kakaknya langsung nempel ke cucunya ini. Langsung nempel ya? Iya, langsung nempel dengan sendirinya, Mas. Seperti itu, jadi tetap 7 kepala keluarga. Iya. Oh iya. Nah, ini kosong, beliau sudah meninggal. Beliau meninggal itu umurnya 116 tahun. Nah, ini. Ya, ini kakaknya dulu nempel ke cucunya setelah saya bikin rumah di tahun 2006. Iya. Wah, lumayan ini ya, Pak. Ya, kalau di sini ya itu, Mas, alhamdulillah umurnya panjang-panjang. Terus sesepuh Kampung Pitu Barjo Dimulyo itu meninggalnya ini beberapa hari lagi nyampe 100 hari 1000 harinya. Itu dulu meninggal beliau umurnya 106 tahun. Jadi alhamdulillah di sini panjang umur, Ya, sedikit ceritanya begitu, Mas. Jadi dulu itu sebelum Kampung Pitu namanya Trogo. Jadi orang-orang yang ke sini mau ke Kampung Pitu, belai belum tahu Kampung Pitu gimana. Sherlock nggak bisa seperti itu, nanya di bawah itu nanya. Pasti tahu semua. Ya, kalau Kampung Pitu mana, Bah? Kalau si Bah yang ditanya, Kampung Pitu mana, betul nggak? Tapi kalau Telaga mana, Bah? Oh, Telaga pucuk gunung, biasanya kayak gitu. Maksudnya awal mulanya ini namanya Telaga Guyangan. Jadi tadi, kenapa dikasih nama Telaga Guyangan? Karena di sini dulunya telaga dipakai mandi kuda sembrani, kuda gaib bendaannya bidadari. Nah, setiap kuda itu mau mandi di telaga tersebut selalu menginjakkan kakinya di sebelah timur telaga. Terus telaga ini bagi warga Kampung Pitu tempat yang disakralkan. Jadi mohon maaf nanti kalau ibaratnya ada, mohon maaf khususnya yang bagi cewek-cewek atau ibu-ibu yang mau berkunjung ke Telaga Guyangan, kalau baru berhalangan itu mohon maaf tidak boleh masuk ke area Telaga Guyangan. Area Telaga. Ini kan sudah dialihfungsikan jadi sawah. Iya. Ini atas
inisiatif Bapak sendiri atau gimana? Ya, ini kebetulan Telaga Guyangan ini milik pribadi, Mas. Ini seorang. Iya, biasanya kalau di sini kan ada dua ini lahan. Jadi ibaratnya lahan pertama itu milik pribadi, ada yang milik sultan. Itu namanya Sultan Ground. Itu milik sultan. Itu kalau di wisata Gunung Awi Purba itu kebanyakan milik sultan. Kalau ini pribadi, sehingga dia punya inisiatif daripada nggak difungsikan, akhirnya ditanami padi. Seperti dimanfaatkan, Mas. Kalau boleh tahu nih Pak, Iya. Kuda yang datang itu ada berapa ekor? Kalau ini jadi kita nggak cerita ya, Mas. Oh iya. Dari awal ibaratnya apa ya, kita nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin. Iya. Itu dulu ada salah satu warga itu yang benar-benar mengetahui kuda itu mau mandi, Mas. Itu satu kuda. Ada Ya, satu kuda. ada satu kuda itu warnanya coklat, Mas. Itu kayak Pegasus atau Ya, Pegasus kayak jadi gitu. kuda terbang lah, ibaratnya kayak terbang. gitu. Itu dari timur, Mas. Dari Turun di batu itu. Seperti baru itu tadi turun satu. dia ya. J, ya turun di situ. Ya, terus di Ngelanggeran sendiri ada dua telaga, Mas, sebetulnya. Di sini Telaga Guyangan ini dipakai mandi kuda sembrani. Dan sebetulnya kuda sembrani itu kuda tumpahannya bidadari. Yang di sisi barat itu ada namanya Tlogo Mardido. Nah, Tlogo Mardido itu kita nggak bisa melihat, Mas. Kita harus perhatian dulu, harus bertapa dulu, baru bisa melihat telaga tersebut. Itu Berarti- di sisi barat. Oh, berarti nggak semua orang bisa Nggak bisa semua orang bisa melihat. Terus Terus masih dalam bentuk telaga itu Pak? kalau sekarang dinamakan comberan, Mas Ruby. Sepengetahuan saya kalau comberan itu limbah rumah. Limbah. Nah, limbah rumah itu. Jadi walaupun kemarau panjangnya kayak apa nggak pernah surut, untuk airnya tetap kayak Ya. comberan itu, Mas. Tapi kalau jadinya kita prihatin betapa itu luar biasa untuk telaganya. Tur kebanyakan kalau menurut legenda kalau yang bertapa di situ tidak bisa pulang. Masalah swarga donya itu katanya di situ. Enak di situ daripada kita neng dulu. Iya, iya. Ceritanya seperti itu. Unik Kalau di sekali sana ceritanya. kalau di sana dipakai mandi bidadari, kalau di sini dipakai mandi kuda sembrani, kendaraannya bidadari. Seperti itu. Iya. Ini berarti kan baru 2 telaga nih. Iya, Nah, yang iya. Telaga satunya lagi Sebetulnya kalau yang lain-lain itu bukan telaga, bukan telaga. bukan telaga. Jadi ada perempatan, ada papringan. Oh. Nah, Oh. Kalau di kampung itu sendiri ada 3 tempat yang disakralkan. Pertama di Telaga Guyangan, untuk kedua di Papringan, untuk ketiga di pertigaan. Di pertigaan. Nah, kalau di Papringan itu apa? Itu sumber mata air dari bawah pohon bambu, Mas. Oh, itu bentuknya kayak sendang ya Pak? Atau Jadi gimana? apa ya? Cuman dulu itu di situ dipakai memandikan hewan-hewan warga kampung itu, Mas. Oh. Kayak model sapi segala macam itu. Kalau mau lebaran ibaratnya simbah-simbah biyen, wedhuse do didusi, sapine do didusi. Ya itu kan Di situ ya. dimandikan di situ di Papringan. Kalau di Merempatan itu sebelum musola di situ. Itu dulu sumber mata air besar juga di situ. Terus yang di perempatan itu lumayan agak jahil, Mas. Bisa ya. Wah. Jadi seperti itu. Dulu kalau punya anak kecil segala macam itu nggak berani lewat di situ, Mas. Karena masalahnya apa, kalau lewat itu biasanya anak kecil takut ya. langsung panas, langsung batuk seperti itu. Oke, Pak An, ini sebenarnya kan Iya, kita udah dari tadi berada di tempat ini. iya, oke. Mungkin bisa dibilang tempat yang disakral. Iya, Nje. Ini kalau boleh cerita, ini saya sangat tertarik oleh pohon. Nje, iya. Boleh diceritain Pak? Ya, ini pohon beringin, Mas. Tapi kalau umur atau yang menanam pohon ini kelihatannya saya sebelum ada atau belum lahir aja pohon ini Sudah ada ya? Jadi kalau ditanya tahun berapa Mas An yang nanam, saya nggak tahu. Iya, Mas, saya belum lahir aja pohon ini sudah ada. Ini sudah banyak sekali yang tumbang, yang ini tapi ini masih bertahan. Jadi Bertahan ya? awal mulanya tahun berapa saya nggak bisa ini, Mas. Saya lahir ini sudah ada, Mas. Jadi nggak tahu. Iya. Ini saya sangat Iya. bawaannya kalau rasanya di sini tuh adem ayem gitu sebenarnya. Iya. Makanya mungkin orang yang ada di sini usianya bisa banyak. Betul. Tapi ini saya tuh sangat penasaran ya Nje, Pak. iya, Nje. Kalau boleh kita lihat tapak kudanya. Oh iya, boleh. Siap. Oke, nanti kita ke sana, jalannya ke sini. Oke. Monggo, saya antar Mas. Ayo ikutin. Monggo. Ini ada berapa telapak Pak sebenarnya? Sebetulnya itu total semuanya ada 4, Mas. Ada 4. Ada 4, tapi yang 3 diambil abdi dalam Keraton Abdi Yogyakarta, dibawa ke keraton. Tinggal 1 tapak kaki kuda semua. Tinggal 1 Iya. di sini ya. Nggih. Oh, ini ya tempatnya. Iya, tempatnya ini, Mas. Jadi 1 tapak kaki kuda sembraninya tapaknya ini. Kuda sembrani. Nggih. Ini Mas, Oh, ini. tapaknya ini. Nah,
Ada 4 ya? Ya, yang 3 dibawa ke Keraton Yogyakarta. Gimana caranya mengambil tapak kaki di batu? Itu harus pakai ritual dulu, harus pakai ritual ya. prihatin dulu baru bisa mengangkat atau mengambil tapak kaki yang ada di batu. Oke, jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan orang bisa ngambil. Diciduk mungkin. Kayak gitu ya. Kalau seandainya saya bisa mengambil tak bawa rumah, Mas. Nggak bisa. Tapi iya ya. Iya. Oh, berarti ini telapak kaki sebelah kanan atau kiri ini, Pak? Kalau sepengetahuan saya kanan, Pak. Kanan ya? Iya, Mas, lebih kanan. Oh, ini kanan. Ya, biasanya sebelah ini kan kirinya sana. Ini kalau nggak salah dulu itu ya maju sedikit. Maju sebelah sini ya? Yang sampingnya agak mundur. Jadi modelnya seperti ini, Mas. Iya, iya, betul. Miring-miring. Ini yang sebelah kanan. Belakang sebelah kanan. Ini kalau boleh tahu, Pak Aan, telaga ini surut itu saya ingat Pak Aan. Ya, alhamdulillah Telaga Guyangan atau sumber air di Telaga Guyangan itu walaupun kemarau panjangnya kayak apa airnya nggak pernah surut. Jadi kembali ke Gusti mau adil, pucuke gunung ana sumber mata air sumber mata air itu walaupun kemarau panjangnya kurang tidak surut untuk airnya. Jadi kembali ke Gusti mau adil, kalau seandainya warga Kampung Pitu kehabisan air, kalau seandainya kita mau beli air itu mobilnya nggak berani naik, Mas. Jadi alhamdulillah. Benar, karena tanjakannya iya tanjakannya tinggi, jadi walaupun kemarau panjang nggak pernah surut. Ya sejak dulu airnya sekian aja. Iya, jadi ibarat kata niki nggak ada surutnya. Jadi ini Pak, dulu sebelum ditanam padi itu kayak embung, kayak danau Pak. Jadi penuh dengan air. Jadi ya itu. Ini pernah dikasih uruk gitu enggak? Nah, ini diuruk Pak. Kalau seandainya pertama saya, kalau seandainya kita mau bikin sawah seperti ini kan ditamping Pak. Nah, ditamping dibersihin. Otomatis diuruk Pak. Kalau nggak dalam Pak. Dulu dalam Pak. Iya, makanya kan dalam sekali ya. Iya, dalam sekali. Jadi diuruk duduk. Nggih. Atas seperti itu. Walaupun perjalanan memang ini ya, istilahnya kita dapat perjalanan yang nanjak di sini, tapi wah ini sepadan sih, karena pemandangannya juga luar biasa alhamdulillah, di daerah Kampung Pitu ini. Gitu. Iya. Terus juga ada kafenya. Ada restonya Mas. Restonya itu juga Pak Aan juga yang menggagas. Enggak, kalau menggagas itu ada salah satu warga Mas itu yang menggagas. Saya sebagai spot mendukung aja sih. Dulu ya memang minta izin. Terus apa ya kebetulan Kampung Pitu itu nggak cuma sejarah Kampung Pitu tok. Sebetulnya sejarah Gunung Api Purba itu ada sejarahnya juga Mas. Betul. Jadi kenapa nama Gunung Api Purba itu menurut legenda atau cerita atau menurut penelitian dulu 30-60 juta tahun dulu itu pernah aktif itu Gunung Api Purba. Tapi kalau menurut legenda atau cerita, puncaknya Gunung Api Purba itu dari puncak Merapi. Merapi sudah terlalu tinggi, ada kera Anoman bermain lintang di puncak Merapi. Tiba-tiba si kera Anoman itu menendang puncak Merapi, reruntuhannya rencana sama Punokawan, Semar, Bagong dan kawan-kawan mau dibawa ke Laut Selatan buat membendung Laut Selatan. Tapi belum nyampe di Laut Selatan sudah terbeletlah lumpur di sini. Akhirnya Punokawan punya inisiatif, gandeng batu-batu besar ini mau bawa ke Laut Selatan tidak bisa, terbelit lumpur sini. Mari kita tata di sini atau kita jajar di sini. Dinamakan Gunung Wayang. Gunung Wayang itu di mana? Di daerah Ngelanggeran. Ngelanggeran itu pantangan atau larangan. Jadi nyampe saat ini di daerah Ngelanggeran tidak boleh mengadakan pertunjukan wayang dari kulit. Itu. Jenengan itu nggak usah mengadakan pertunjukan wayang dari kulit. Ngapunten. Jenengan bawa kotak wayang berisi nopo? Bawa kotak berisi wayang. Jenengan lewat di bawah gunung. Pasti mogok nggak bisa jalan motor. Nggak bisa naik, yakin. Itu. Jadi sampai sekarang kita kalau seandainya mau lihat wayang, lihatnya di YouTube Mas. Jadi nggak berani. Iya, nggak berani. Dulunya juga di Iya, jadi di Ngelanggeran sendiri untuk saat ini di Gunung Api Purba itu kalau pos 1, pos 2 sampai pos 5 itu dinamakan tokoh pewayangan dari Gunung Bagong, Gunung Semar seperti itu. Jadi ada tumpengnya Pak, ada blencongnya, blencong itu lampu pewayangan, terus ada tugunya juga. Makanya dinamakan Gunung Wayang. Itu kalau menurut legenda, kalau menurut penelitian Gunung Api Purba. Seperti itu. Wah, luar biasa ini informasi yang kita dapat dari Pak Aan. Ini sangat bermanfaat sih. Dan memang kondisi di sore hari juga. Iya, kondisinya seperti ini, jadi benar-benar sunyi ya. Kalau di Kampung Pitu ini aja masih sore, apalagi kalau malam. Ya, benar-benar sunyi seperti itu. Masalahnya Kampung Pitu terletak di puncaknya Gunung Api Purba Ngelanggeran, jadi jauh dari keramaian.
Ini di puncak gunung Mas Lutfi, kita apa ya? Ibaratnya kita berdiri kayak kalau seandainya kita berinjak di sini kayak rata-rata aja cuma di dataran. Tapi saat ini kita di ketinggian ini di puncaknya gunung. Ini hampir 800 permukaan air laut. Mungkin teman-teman yang udah lihat video kita di awal tadi ya gitu. Ini kita berada di titik tertinggi. Titik tertinggi, iya. Memang perjuangan, butuh perjuangan. Nah, seperti itu jalannya nanjak seperti itu. Jadi alhamdulillah ini Mas dan teman-teman bisa masuk ke kampung itu anugerah bagi saya, bisa mengangkat sejarah yang ada di Kampung Pitu. Biar teman-teman saudara-saudara saya yang di Kampung Pitu atau di luar Kampung Pitu atau di luar sana bisa tahu Kampung Pitu sebenarnya kayak apa. Ya tuh. Ingat ya teman-teman, di Kampung Pitu itu sangat sekali banyak sejarahnya. Betul, banyak sejarahnya. Jangan banyak ngelihat ini ya yang horor-horornya terus ya gitu. Karena memang di sini sebenarnya setelah kita bicara dengan Pak Aan gitu, kita bahas tentang sejarah gitu. Lebih banyak sejarahnya daripada horornya. Jadi sebelum kita kelola atau kita rintis wisata yang ada di Gunung Api Purwo atau Kampung Pitu ini, memang bisa dibilang dijuluki kampung ini dulu kampung sakral. Kampung sakral. Gak ada yang berani masuk Kampung Pitu, hanya orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi berjalannya waktu, yang penting nggak cuma di Kampung Pitu, di mana aja jenengan bertempat, Ya, kita sopan, kita ini pasti, ya itu. Jadi alhamdulillah berjalannya waktu, sekarang banyak sekali orang-orang kayak model itu di puncaknya banyak sekali pengunjung yang berkunjung ke puncak. Ya. Nah itu. Oh iya, walaupun itu menikmati sunset ya, itu betul. bawa anak kecil biasanya Sabtu Minggu rame sangi. Jadi nggak usah takut kalau seandainya ada video yang biasanya Ya, di Kampung Pitu kalau malam hari ada penampakan, nggak usah takut. Ini mengungkap sejarah real ya, jelas. Nggak usah takut, aman di kampung. Ya, ini sangat luar biasa sih dengan kinerjanya Pak Aan juga dan teman-teman yang mau main ke Kampung Pitu. Kampung Pitu sebenarnya nggak buta-buta banget karena Pak Aan juga sudah membuat ini ya, membuat informasi detail tentang lokasi-lokasi yang ada di sini melalui barcode ya. Barcode bisa nyeken. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya. Iya. Jadi ini sangat visioner sih sebenarnya Pak Aan. Kalau seandainya mau ke Kampung Pitu, mau ketemu saya, ibaratnya kebetulan saya nggak ada di rumah, bisa nyeken. Kebetulan di sini ada barcode-nya juga, bisa scan, nanti udah dengan sendirinya muncul untuk cerita Telaga Guyangan. Nah, kalau ini cerita Tapak Kaki Kuda Sembrani. Terus untuk yang sana tadi Telaga Guyangannya. Jadi semua di atas juga tak kasih seperti ini. Jadi bisa nyeken. Tapi sayang sih Pak Aan, lebih enak ketemu Pak Aan langsung. Caranya dapat. Ya nggak penasaran juga sih. Nggak penasaran. Biasanya kalau ini saya mau ketemu narasumber siapa, ini bener enggak sih ya seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini bisa ketemu saya langsung. Jadi kita juga apa adanya seperti ini Kampung Pitu teman-teman. Sekarang sudah berkunjung, alhamdulillah masuk ke Kampung Pitu atau wilayah wisata Gunung Api Purwo Langgeran Timur, Kampung Pitu ya seperti ini keadaannya. Ya, wah ini luar biasa ya untuk pengalaman kita hari ini ya gitu, karena membahas banyak sekali sejarah. Iya. Terus pesan saya untuk orang-orang yang di luar sana, jangan sampai meninggalkan untuk sejarah. Sepengetahuan saya sejarah itu benar-benar penting. Jadi jangan sampai hilang di dalam zaman atau waktu untuk sejarah. Hidup sejarah. Pokoknya lanjut. Sejarah. Jangan lupa kancas merah. Oke, mungkin perjalanan kita cukup sampai di sini ya Pak Aan. Ya, terima kasih banyak sudah menyambut sama-sama. Sangat baik, sangat hangat dan sangat informatif. Gitu. Ikuti terus jejak kita, jangan kemana-mana. Banyak yang seru di sini. Gitu. Tetap pantau terus jejak Dwi Buana. Salam Rahayu. Terus kebetulan rumah adat Kampung Pitu itu berbentuk limasan. Oh iya, benar. Nah, bentuk limasan terus rumah adat yang sampai saat ini yang masih bertahan itu rumah saya. Oh iya, itu masih bertahan. Jadi betul. Nggak berani merubah ciri khasnya. Iya, ciri khasnya seperti itu. Itu rumah adat Kampung Pitu yang berbentuk limasan. Di tempat ini enggak? Enggak, ini kosong yang meninggal itu. Dua-duanya. Enggak, kalau yang satunya kan masih ada. Masih sah. Tapi kalau ini turunan yang Tir. Oh, turunan. Adiknya yang Irokromo, iya. Oh ini ya. Ya, itu yang Tir di sini punya 2 keturunan. Sini sama yang di sana, Mbak. Turunannya yang Tir. Iya. Tinggal di sini lagi. Iya. Tinggal di ini dulu tinggal di sini, tapi kakaknya nempel ke cucunya itu. Oh, kakaknya nempel. Iya. Jadi tetap satu kakak ini, walaupun 2 rumah, 1 kakak. Oh iya. Oh ini ya. Iya. Ini rumahnya sudah direnov. Iya, ini bantuan dulu, Mas. Oh iya. Bantuan dari renov. Masalahnya dulu itu sebetulnya apa ya? Dulu itu di tahun 2006 itu terjadi gempa Jogja. Nah, pusat gempa itu pada waktu itu Kota Bantul sama di Klaten.
Dari Bantul ke Dikatan itu bisa dibilang kampung itu sebagai akses gempa. Iya. Nah, mau tidak mau pada waktu itu kita dapat bantuan dari dinas sosial Sosial. berupa material. Nah, mau tidak mau kita tuntut merenovasi rumah kita. Rumah-rumah. Seperti itu. Iya betul. Dimanfaatin. Iya. Alhamdulillah juga insya Allah di Kampung Pitu aman. Jenengan ini Pak Le saya. Jadi Pak Le saya itu punya mobil, ada mobil juga, ada motor di sini, ada motor juga. Semua hampir sekarang motor itu hal biasa nggih. Iya. Setiap nggak pernah motor dimasukin rumah, nggak pernah kontak itu dicabut. Ada di Kampung Pitu. Iya. Mas saya dulu itu pernah Pak, ada maling sapi di sini Pak. Nggak bisa keluar, nggak bisa keluar dari ini, ketangkep palingan. Nggak bisa keluar, ya muter mawon. Muter mawon, udah muter mawon sampai siang udah. Seperti itu. Jadi sering dulu itu sebelum kita lanjut buka wisata ini dulu ada orang dari Tondong Catur bawa tas kan dari pagi. Saya kira ya cek lokasi termasuk. Wong ke nopo ngalir ngidul ngalir. Saya diam aja, dia nggak tanya toh. Kok balik ngidul, akhirnya ya kasihan juga saya tanya. Permisi Mas, iya. Kok Masnya ini ya bolak-balik mau apa Mas? Mohon maaf Pak, saya itu mau keluar nggak bisa ya. Loh. Dan terus ada musola Mas, musola kanan itu keluar, nggak ada musola hutan belantara itu. Dulu terkenal seperti itu. Jadi memang nggak sembarangan itu. Iya, sembarangan, bener-bener nggak ada yang berani masuk. Kalau dulu itu ada tamu asing seperti Mas dadaan kenal saya, saya tengok dari gitu? dalam, siapa ya? Ya udah tutup pintu lari. Iya. Dulu seperti itu. Mereka menutup diri. Iya, berarti itu menjadi PR lama buat saya. Saya tanya warga itu kenapa? Kalau seandainya ada tamu itu bawa berita penting terus kamu tinggal, saya nggak bisa temu tamu. Gimana caranya ngobrol dengan tamu? Ini nggak bisa. Apalagi pertama kali si syuting itu ada kamera, udah lari semua, takut. Takut Nah, ya. si bulan pada YouTube jinan buta YouTube itu paling keluarga saya. Mas saya yang saya kenalkan pertama kali itu kalau warga ya itu lari nggak takut semua.